Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita curahkan puji serta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya kesempatan untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh dosen Dr. Mukhrij Sidki MAG dengan judul Tafsir Tahlili Makro surat An-Nahl ayat 111 sampai 113. Sebelumnya saya akan membacakan surat An-Nahl ayat 111 sampai 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Yang artinya, ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dipekerjakannya, dan mereka tidak dizolimi. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan suatu negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Kemudian saya akan menjelaskan tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 111 yang artinya pada hari datang tiap-tiap diri membela dari dirinya. Pada ayat 111 ini dijelaskan bahwa ingatlah hari di mana semua orang akan datang untuk membela diri. Tidak ada seorang pun yang membela ayahnya, putranya, saudara lelakinya, atau istrinya. Hari itu adalah hari penghakiman. Saat itu tidak ada yang memperhatikan kecuali dirinya sendiri. Dalam tafsir di sini dijelaskan bahwa ketika hari akhir datang, hari kiamat datang, orang-orang yang biasanya akan memikirkan keluarganya karena mungkin ada rasa sayang dan cinta. Tetapi pada hari ini Allah berfirman dalam Al-Quran, hari ini akan datang dan tidak ada yang memperhatikan kecuali dirinya sendiri. Betapa dahsyatnya hari kiamat sampai-sampai rasa cinta dan rasa sayang kita pun kita tidak ingat. Dan kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Kemudian dan pahala setiap orang sempurna atas apa yang telah diperbuatnya. Sebab dalam tafsir di sini
Sebab setiap orang diberi pahala yang penuh sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, baik amal baik maupun amal buruknya. Kemudian, dan mereka tidak dianiaya. Yang tafsirnya menjelaskan, sementara mereka tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun, pahala kejahatan mereka tidak bertambah dan pahala kebaikan mereka tidak berkurang. Kemudian pada ayat 112 yang artinya, dan Allah menjadikan perumpamaan tentang suatu negeri, maka aman untuk mendatanginya, rezekinya berlimpah dari mana-mana, namun ia mengingkari nikmat Allah. Kemudian Allah rasakan pada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan dengan apa yang mereka kerjakan. Tafsir di sini menjelaskan bahwa Allah membuat perumpamaan tentang suatu negeri, yaitu Mekah. Dulunya aman dari serangan musuh dan damai, artinya tidak perlu beranjak dari Mekah karena kesempitan atau ketakutan terhadap sesuatu. Sungguhnya Mekah adalah kota yang tentram, damai dan tenang, sedangkan masyarakat yang tinggal di sekitarnya hidup dalam keadaan tidak aman. Barang siapa memasuki kota Mekah, maka ia akan selamat dan tidak akan merasa takut. Bayangkan betapa tentramnya Mekah pada saat itu, bahkan di sekitar Mekah pun tidak aman. Maka ketika mereka memasuki Mekah, rasa takut yang mereka hadapi akan hilang. Kemudian rezekinya datang kepadanya berlimpah, enak dan mudah dari segala tempat. Namun manusia mengingkari nikmat Allah, mereka mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada dirinya, dan berbohong kepada Nabi Muhammad SAW yang kepercayaan dan kejujurannya mereka ketahui. Oleh karena itu Allah mengganti kedua syarat yang mereka peroleh dengan dua syarat yang bertolak belakang. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Allah rasakan pada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan dengan apa yang mereka kerjakan. Ketika rezeki datang kepadanya berlimpah, enak dan mudah, tapi mereka mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri Nabi Muhammad SAW, yang padahal mereka ketahui bahwa Rasulullah bergelar Al-Amin sejak kecil, yang kepercayaan dan kejujurannya mereka ketahui. Maka karena itu Tuhan merasakan dan memberikan rasa lapar sepenuhnya kepada mereka. Mereka mengalami kemarau panjang selama 7 tahun. Padahal sebelumnya segala jenis buah-buahan dibawakan kepada mereka, dan rezekinya datang kepadanya berlimpah dari segala penjuru. Hal itu karena mereka mendurhakai Rasulullah dan selalu menentang beliau. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar diberikan musim kelaparan pada mereka, seperti musim kelaparan yang dialami Nabi Yusuf. Maka mereka dilanda kelaparan yang menghanguskan segala milik mereka, sehingga mereka harus memakan bulu unta yang bercampur darahnya ketika mereka menyembelihnya. Allah memberikan ketakutan pada diri mereka karena mereka mengganti rasa aman mereka dengan rasa takut terhadap Rasulullah dan para sahabat setelah beliau dan para sahabat hijrah ke Madinah. Orang-orang kafir di Mekah selalu dicekam ketakutan akan pembalasan Nabi SAW dan tentara Muslim, dan mereka menjadikan segala sesuatu yang mereka miliki menjadi hancur dan hina, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Rasul-Nya atas kota Mekah. Hal ini terjadi karena ulah orang-orang kafir di Mekah sendiri, kekejaman dan kebohongan mereka terhadap Rasulullah SAW yang diutus Allah kepada mereka dari kalangan mereka sendiri, padahal kerasulan Nabi Muhammad SAW yang diangkat dari kalangan mereka merupakan anugerah yang diberikan kepada mereka. Kelaparan dan ketakutan menyeliputi mereka seperti pakaian menutupi tubuh mereka. Allah tidak menindas mereka, namun merekalah yang menindas diri mereka sendiri. Sebagaimana keadaan orang-orang kafir yang terbalik, dari damai menjadi ketakutan, dan dari hidup sejahtera menjadi kelaparan. Lalu Allah merubah keadaan orang-orang mukmin yang tadinya hidup dalam ketakutan kini hidup damai. Allah memberikan mereka rezeki yang berlimpah setelah mereka hidup dalam kemiskinan. Tuhan juga menjadikan mereka raja. Allah juga menjadikan mereka raja, penguasa, pemimpin, panglima, dan imam. Ayat ini menunjukkan bahwa jalan keluar dari musibah yang menimpa di berbagai negeri adalah dengan bersyukur kepada Allah, yaitu dengan beriman kepada Rasul dan bertakwa, masuk Islam dan mengamalkan ajarannya. Dan musibah yang menimpa kita hanyalah hasil dari melakukan hal sebaliknya.
Banyak sekali manfaat musibah, diantaranya sebagai penebusan dosa bagi orang-orang beriman, sebagai hukuman bagi orang-orang kafir, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup agar tidak melakukan hal serupa. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari kemalangan yang menimpa orang lain. Kemudian ayat 113, dan sesungguhnya datanglah kepada mereka seorang rasul dari tengah-tengah mereka dan mereka mengingkarinya, maka siksa menimpa mereka dan merekalah orang-orang yang zalim. Sini jelaskan sesungguhnya datanglah seorang utusan dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijelaskan di atas tadi. Namun mereka mengingkarinya, oleh karena itu mereka binasa dengan hukuman, yaitu kelaparan dan ketakutan, dan mereka adalah kaum yang zalim. Di sini ada munasabat ayat 112 dengan ayat 113 yang sama-sama menyebutkan bahwa orang-orang kafir pada saat itu mengingkari Rasulullah yang diutus oleh Allah dari golongan mereka sendiri. Maka Allah menghukum mereka dengan memberikan mereka ketakutan serta kelaparan hingga mereka merasakan akibatnya dari apa yang mereka lakukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.